Udah pada siap belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dalam mata kuliah Hukum Pidana Administrasi, Hukum Administrasi Pidana, dosen pengampu Ibu Maya Safira SH akan menjelaskan mengenai korporasi. Ada anggota kelompok 7, pertama ada Adam Ridwan Hidayah Putra, Arif Trilaksana, yang ketiga ada saya sendiri Melia Evrianti, Sonia Permata Ananda, dan Taufik Riyadi. Next. Di sini saya akan menjelaskan sejarah korporasi. Sebagai subjek hukum pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali diterapkan oleh negara-negara common law, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Dikarenakan sejarah revolusi industri yang terjadi lebih dahulu pada negara ini, pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi di pengadilan Inggris dimulai pada tahun 1842. Ketentuan KUHP di Indonesia hanya mengenal orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana, dan korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari pasal 59 KUHP yang berbunyi, dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya doktrin pertanggungjawaban pidana. Mode pertanggungjawaban pidana korporasi dibagi menjadi 3, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, yang artinya kepada pengurus korporasi ini dibebankan kewajiban tertentu meski kewajiban tersebut sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Yang kedua, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, yang mana korporasi ini sebagai subjek hukum sudah dikenal sebagai korporasi sudah diakui mampu untuk melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi bertanggung jawab masih dibebankan kepada pengurus. Yang ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai bertanggung jawab, yang artinya korporasi sebagai subjek hukum dapat dikatakan sudah diakui sepenuhnya. Hal ini dikarenakan korporasi sudah dianggap sebagai pembuat dan terhadapnya juga diminta pertanggungjawaban. Selanjutnya, doktrin pertanggungjawaban korporasi terbagi menjadi 2, yaitu doktrin pertanggungjawaban pengganti dan doktrin pertanggungjawaban yang taat menurut undang-undang. Selanjutnya, unsur-unsur pertanggungjawab pidana dibagi menjadi 3, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, 2, adanya kesalahan, dan ketiga, tidak adanya alasan pembenar atau pembuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak ada alasan pemaaf atas diri orang yang melakukan tindak pidana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arif. Silakan Arif. Baik, selanjutnya adalah sehubungan aktivitas yang diatur dalam perundang-undangan administrasi dapat dilakukan oleh manusia dan badan hukum atau korporasi. Oleh karena itu, subjek hukum dari peraturan perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana adalah manusia juga, badan hukum atau korporasi. Syarat kesalahan pada korporasi dalam kepustakaan disebut dengan syarat kekuasaan, yang mana menurut Van Strien mengatakan bahwa syarat kekuasaan hanya dapat dikatakan terpenuhi bila terbukti bahwa badan hukum dalam kenyataannya kurang mengupayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah tindakan yang dilarang. Dengan demikian, suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana jika kewajiban untuk menghindari tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah contoh putusan hakim terhadap korporasi, yaitu salah satu contoh yang kami ambil adalah putusan perkara Pengadilan Negeri nomor 156
PN Jakarta Selatan disertai dengan putusan perkara Mahkamah Agung nomor 1688K/PID/2000 dalam perkara korupsi. Pada putusan itu dijelaskan kronologi kasus sebagai berikut. Yang pertama adalah pada tahun 1999, perkara korupsi yang melibatkan terdakwa mulai diusut Kejaksaan Agung. Lalu pada tahun 2000, majelis hakim memutuskan terdakwa lepas dari segala tuntutan sebenarnya dakwaan JPU terhadap perbuatan terdakwa Bayu. Terdakwa Bayu terbukti secara hukum, namun perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, melainkan perdata. Lalu pada Oktober tahun 2008, Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali atau PK kasus korupsi Casey Bank Bali dengan terdakwa ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 16 Juni tahun 2009, terdakwa mangkir dari panggilan kejaksaan untuk dieksekusi. Terdakwa diduga melarikan diri ke luar negeri. Pada tanggal 10 Juli tahun 2009, terbitlah red notice dari Interpol terbit atas nama terdakwa Bayu. Lalu pada tanggal 12 Februari tahun 2015, Ditjen Imigrasi menerbitkan surat DPO atas permintaan Sekretaris NCB Interpol bahwa red notice terhapus sejak tahun 2014 karena tidak ada permintaan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 13 Mei 2020, terdakwa terlihat berada di Indonesia untuk membuat KTP dengan nama Dani. Setelah itu, terdakwa mengunjungi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengurus pengajuan peninjauan kembali atau PK. Lalu pada tanggal 20 Juni tahun 2020, permintaan status DPO dari Kejaksaan Agung diaktifkan kembali sehingga nama tersangka dimunculkan sebagai DPO atau daftar pencarian orang yang sedang dicari. Selanjutnya akan diajukan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Dakwaan. Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan melanggar, yaitu A. Primer, pada pasal 1 ayat 1 sub A junto pasal 28, junto pasal 34C, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 64 ayat junto pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. B. Subsidiar pasal 1 ayat 1 sub B junto pasal 28 junto pasal 434 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. C. Lebih subsidiar pasal 1 ayat 2 junto pasal 1 ayat 1 sub B junto pasal 28 junto pasal 34C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. D. Lebih subsidiar lagi pasal 480 ke 1 pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tuntutan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal di atas, dan untuk kesalahannya disebut terdakwa dituntut dijatuhi A. Pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut akan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. B. Pidana denda sebesar 30 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. C. Merampas untuk negara barang bukti berupa dana sebesar 546.468.544.738 rupiah. Sedangkan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti digunakan untuk perkara lain. Mohon agar terdakwa dibebani biaya perkara. Amar putusan. Putusan nomor 156/Pit-B/2000/PN Jaksel dengan amar putusan sebagai berikut. A. Pengajuan permohonan PK hanya dimungkinkan apabila permohonan PK itu didasarkan pada alasan yaitu adanya pertentangan antara putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan putusan lainnya dalam objek perkara yang sama sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 10/2009 tentang pengajuan permohonan PK junto SEMA nomor 7/2014 junto SEMA nomor 4/2016
tentang pemberlakuan hasil rumusan Kamar MA. B. Bahwa kendati permohonan PK terpidana mendalilkan alasan adanya pertentangan antara dua putusan PK, yaitu PK nomor 100 PK garing Pitsus garing 2009, tanggal 26 Maret tahun 2019, Amar menolak PK pemohon. Dengan demikian, alasan PK2 dari pemohon tidak memenuhi alasan adanya pertentangan yang menjadi syarat formil untuk mengajukan PK lebih dari satu kali. Atas dasar tersebut, dengan memperhatikan pasal 266 ayat 1 KUHP, permohonan PK2 dan terpidana tidak dapat diterima. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Taufik. Analisis. Untuk mengetahui suatu putusan dapat dikategorikan sebagai putusan yang progresif atau tidak, maka perlu diujinya adalah A. Nilai kepastian, B. Keadilan, C. Kemanfaatan hukum. Aspek kepastian hukum dilihat dari prosedur hukum, acara pidana, dan asas yang digunakan oleh hukum. Maka pada dasarnya dalam putusan ini telah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 197 junto pasal 199 KUHP. Putusan ini pun telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 183 junto pasal 185 KUHP penerapan hukum. Pembuktiannya telah sesuai dengan undang-undang dan terdakwa telah diberi hak untuk didampingi penasihat hukum sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP. 2. Apabila mencermati aspek kepastian hukum dilihat dari aturan yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya hakim telah mempertimbangkan di mana proses peradilannya didasarkan pada prosedur yang baku. Tindak pidana korupsi oleh dan atas nama korporasi dalam kaitannya dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang PTPK dijelaskan dalam hal bagaimana atau korporasi dikatakan melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 20 ayat 2 UU PTPK. Pasal 20 ayat 2 UU PTPK menyebutkan tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. Dalam rumusan tersebut ada dua unsur penting yang harus diinterpretasikan, yaitu pengertian orang berdasarkan hubungan kerja berdasarkan hubungan lain. Ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana dalam hal korporasi melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kaitannya dengan perumusan tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehubungan dengan pembahasan di atas, jika dikaitkan dengan rumusan pasal 2 ayat 1 UU PTPK, maka menurut suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang UU PTPK, maka yang dapat dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa adalah korporasi atau pengurus mewakili korporasi. Sekian dari hasil presentasi kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih.